Shalom, selamat pagi. Pokok bahasan saya kali ini adalah liturgi dompet, Bapak Ibu. Dompet kosong tapi lidah penuh hikmat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, izinkan saya membuka sharing ini dengan sebuah liturgi yang sangat dikenal di kalangan jemaat ya. Jemaat modern ini ya. Liturginya begini. Tangan masuk ke saku, dompet dibuka perlahan, mata menyipit, hati bergetar, mulut bersaksi dan terlongkar sebuah kata-kata. Aku gak punya duit kok. Ini bukan sekedar kalimat Bapak Ibu, ini sudah pengakuan iman ekonomi ya. Lebih sering diucapkan daripada Tuhan adalah gembalaku. Bahkan kadang dompet belum dibuka, ATM belum dicek, tapi mulut sudah lebih dulu beriman kepada kekurangan Bapak Ibu. Nah, siapa yang mengucapkan? Kita. Udah, bukan kita. Mulut kita, Bapak Ibu. Mulut, organ tubuh paling aktif di dalam dosa dan doa, Bapak Ibu. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Di Amsal 18 ayat 21. Artinya apa, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Lidah itu tidak perlu wifi, tidak perlu pulsa, tidak perlu update aplikasi, tapi langsung terhubung ke sorga. Masalahnya, seringkali kita mengirim pesan yang salah. Sorga menerima notifikasi keluhan baru dari hambamu ini. Tuhan tidak pernah bangkrut, Bapak Ibu. Yang sering bangkrut itu iman kita. Kadang cara kita berkata seperti ini. Tuhan, aku tahu Engkau Maha Kuasa, tapi untuk kasusku ini kayaknya Engkau juga mikir-mikir. Seolah-olah di sorga ada rapat malaikat. Gabriel, cek saldo dulu. Rafael, lihat kas bulan ini. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah tutup buku keuangan. Perak dan emas adalah milikku. Di Hagai 2 ayat 8. Kalau Tuhan punya emas, kenapa kita takut kekurangan receh? Gitu loh. Contohnya Bapak Ibu, Israel. Umat yang mulutnya lebih galak dari Firaun ini Bapak Ibu. Israel melihat laut terbelah. Mana turun, tiang api menyala. Tapi apa reaksi mereka? Kami akan mati di padang gurun ini. Seolah-olah Tuhan seolah berkata, aku baru saja membelah laut, tapi lidah kalian lebih tajam daripada pedang orang Mesir. Mereka bukan kalah oleh gurun, mereka dikalahkan oleh mulut mereka sendiri, Bapak Ibu. Padang gurun itu keras, tapi ucapan mereka lebih mematikan, Bapak Ibu. Aku gak punya duit. Ini kalimat sakti yang salah. Bapak Ibu, mari jujur. Kalimat ini diucapkan saat kolektor lewat. Saat ada orang pinjam. Saat ada kebutuhan gereja. Bahkan saat mau bayar parkir. Padahal kadang ada uang tapi sayang. Ada berkat tapi takut habis. Ini bukan soal dompet. Ini soal tahta di hati, Bapak Ibu. Profetisnya, tidak perlu merampas uangmu ini Bapak Ibu. Setan itu cerdik. Dia tahu ya. Merampas uang itu sulit. Merampas iman itu mahal. Maka dia lakukan yang paling murah. Membiarkan kita merampas iman sendiri lewat mulut ini. Setan itu santai sambil berkata, biaran aja dia ngomel. Mulutnya sudah cukup jadi senjataku. Aduh, gak cukup nih. Yesus mengucap syukur, bayangkan kalau Yesus berkata, ya sudah, bubar saja ya. Aku juga gak punya duit kok. 5.000 orang pulang lapar, dan kisah ini tidak pernah masuk Alkitab kalau Tuhan mengatakan begitu. Mulut kita itu sering lebih boros daripada dompet, Bapak Ibu. Ini ironis, ironi rohani, Bapak Ibu. Dompet kita isinya sedikit, dijaga ketat. Sedangkan mulut kita boros, bocor, royal, gratis ongkir keluhan kemana-mana. Dompet dijaga tapi iman bocor lewat mulut, Bapak Ibu. Secara profetisnya, setan tidak takut dompet yang kosong. Setan tidak takut orang miskin, Bapak Ibu. Setan takut orang yang mulutnya penuh iman dan hikmat. Karena dompet kosong bisa diisi, iman kosong sulit dipulihkan. Makanya setan tidak mencuri uang, ia mencuri perkataan iman. Bukan berbohong Bapak Ibu, tapi beriman yang penting. Iman bukan berkata aku kaya, padahal hutang di mana-mana.
Iman berkata, aku sedang kekurangan, tapi Tuhan setia. Itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Daud tidak bicara saldo ya. Daud bicara sumber. Jangan katakan aku gak punya duit kok. Tapi katakan, Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Jangan katakan, pasti gak cukup. Tapi katakan, Tuhan selalu cukupkan. Jangan katakan, aku capek hidup begini. Tapi katakan, Tuhan sedang membentukku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang mulut adalah remote control iman. Kalau salah tekan, jangan TV-nya yang dibanting. Mungkin hari ini dompetmu tipis, rekeningmu sepi, masa depanmu samar, tapi jangan biarkan mulutmu menjadi pengeras suara ketakutan dan kekhawatiran, Bapak Ibu. Biarlah mulutmu menjadi altar iman, mimbar pengharapan dan doa yang hidup. Karena sebelum Tuhan mengubah keadaan, Ia selalu lebih dulu mengubah ucapan. Tuhan, kami bertobat, bukan karena miskin, tetapi karena sering mengucapkan kemiskinan lebih keras daripada iman. Pulihkan mulut kami, maka Engkau akan memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.